Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat sekalian, para senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesediaan untuk bergabung pada acara siang ini yang diadakan oleh Paralmuni, Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia. Pada siang ini akan membawa tema mengenai Optimizing the Use of Immunostimulant as an Adjuvant in the New Normal Era. Dan pada siang ini kita juga berterima kasih dua narasumber kita sudah siap untuk menyampaikan presentasinya. Yang pertama, Profesor Dr. Iris Renggani, spesialis penyakit dalam, konsultan alergi imunologi, yang akan menyampaikan presentasi dengan judul The Role of Biological Response Modifier as an Immunostimulant. Sedangkan yang kedua, Dr. Cospiadi Irawan, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, akan menyampaikan presentasi dengan judul The Role of Biological Response Modifier in Cancer Patient, Is There Any? Sejauh sekalian, kita sering sekali akhir-akhir ini mengikuti perkembangan berita maupun beberapa kali acara-acara webinar mengenai New Normal Era. Nah, dalam kaitan ini mungkin kita hari ini akan mendapatkan masukan-masukan bagaimana New Normal Era ini dikaitkan dengan penggunaan imunostimulan. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, untuk itu kami persilahkan kepada pembicara pertama, Profesor Dr. Iris Rengganis, untuk menyampaikan presentasinya. Kepada Dr. Iris, Profesor Iris, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kita akan bersama-sama. Judul saya adalah The Role of Biological Response Modifier as an Immunostimulant. Nah, kita akan lihat di sini bahwa sistem imun kita itu terbagi dari dua, ya. Ada yang non spesifik, ada yang spesifik. Ini dasar sekali, ya. Yang non spesifik itu langsung bekerja. Di mana ada benda asing atau antigen masuk ke dalam tubuh, dia langsung bekerja. Kulit, sapu lendir, silia, batuk, bersin, itu automatically. Ya, kemudian yang biokimia itu enzim-enzim dalam pencernaan, dalam asam lambung, ya, dalam keringat, ya, berbagai macam enzim itu juga merupakan sistem imun kita, ya. Dan yang kita jangan lupa kalau ada juga yang humoral, non spesifik yang larut, yaitu komplement, interferon, CRP. Jadi dasar-dasarnya. Yang seluler kita udah nggak asing lagi, ada monosit, ya, mononuklear, ya, kalau dia berjaringan menjadi makrofag. Nah, ini sangat penting sekali makrofag, ya, karena dia adalah yang pemakan utama benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ya, apapun makrofag yang langsung bekerja, ya. Kemudian polimorfonuklear itu namanya neutrofil, dia juga bekerja sebagai makrofag, ya. Nah, sel NK, sel pembunuh, ya. Nah, ini penting, ya, pada kanker itu sel pembunuh sangat penting, ya. Sel NK peranannya sangat luar biasa kalau memang betul-betul dimaksimalkan, ya. Sel mas biasanya pada alergi, basophil juga pada alergi, dan yang sangat penting ada yang spesifik. Yang humoral adalah sel B, ya, di mana pembentukan antibodi. Ya, sel B adalah pabriknya daripada antibodi. Ya, yang seluler sel T, ya, di mana yang bekerja meregulasi seluruh sistem imun. Ada yang disebut sel T regulator. Ya, sel T, sel B, dan seluruh sistem imun non spesifik makrofag, sel NK atau neutrophil sel bekerja bersama-sama. Ya. Nah, sekarang ada yang disebut biological response modifier. Apa sih itu? Singkatannya BRM, ya. Itu sebetulnya ada suatu zat yang bisa mengubah respon biologi, ya. Jadi zat yang mengubah respon imun, bisa menaikkan, bisa menurunkan, ya. Jadi artinya dia imunomodulator, memodulasi. Tetapi pada siang hari ini kita membicarakan imunomodulasi yang imunostimulan, yang meningkatkan. Jadi dia dibagi dua, imunomodulasi ada yang meningkatkan, ada yang menurunkan. Yang meningkatkan adalah imunostimulan, yang menurunkan imunosupresan, ya. Nah, ada yang bersifat endogen, ada juga yang bersifat eksogen. Kalau endogen ya dalam tubuh, secara alami dalam tubuh, ya, sistem imun kita. Ya, tapi ada juga eksogen dari farmasi, ya, yang siang hari ini kita berbicara imunostimulan yang dari luar, ya, yang akan meningkatkan imun sistem kita bila terjadi infeksi, atau dalam hal ini kita lebih fokus ke sel-sel kanker, ya. Nanti Dr. Cospiadi ahlinya yang akan bicara.
saya bicara dari imunologi, bekerjanya imunostimulan. Pada siang hari ini kita akan berbicara mengenai imunostimulan yang namanya biological response modifier. Sebanyak sih biological response modifier itu nama umum, banyak sekali zat-zatnya. Tapi kita dalam hal ini ada 3 zat yang kita bicarakan ya, 3 tanaman sebetulnya ya, Salvia miltiorhiza, Lycium barbarum, dan Phalaenopsis pilosula. Ya, namanya susah-susah ya, tapi itu nama latinnya memang demikian. Ya, kita satu persatu kita akan lihat manfaat dari bahan-bahan tersebut ya. Yang Salvia miltiorhiza itu adalah sebetulnya sebagai antioksidan ya. Dia sebagai anti kanker juga. Kita akan lihat di mana dia bekerja ya. Dan sebagai antioksidan juga untuk pengobatan. Jadi luar biasa ya. Jadi tanaman-tanaman ini semuanya dari Cina asalnya ya. Ada yang disebut Lycium barbarum. Jadi dia juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan meningkatkan limfosit. Kita tahu limfosit ada hanya dua, limfosit B, pabriknya antibodi, limfosit T yang meregulasi imun sistem secara keseluruhan. Ya, dan juga dia mencegah pertumbuhan sel kanker. Ya, dia punya efek seperti itu karena antioksidannya yang tinggi. Ya, jadi ternyata Lycium barbarum juga mengandung antioksidan. Ya, jadi dia juga bisa mengontrol gula darah. Tapi kita tidak berbicara tentang diabetes ya saat ini. Kemudian satu lagi, tanaman yang Phalaenopsis pilosula yang mempunyai efek imunostimulan juga. Dia meningkatkan stamina, meningkatkan sel imun, terutama pada penderita kanker. Dia juga memiliki antioksidan. Jadi kalau kita lihat rata-rata memang memiliki antioksidan. Nah, kita bicara yang pertama dulu ya, Salvia miltiorhiza. Ya, dia sebetulnya apa sih itu? Dia akar ginseng merah. Ya, kalau kita dengar ginseng, wah itu sesuatu yang membuat kita lebih kuat ya. Jadi fungsinya memang meningkatkan kekebalan. Jadi kita tahu ya kalau ginseng hampir semua kita merasa kuat kalau orang minum ginseng. Tapi ini akar ginseng merah. Ginseng juga macam-macam. Ya merahnya itu yaitu antioksidannya. Ya, dia bisa ada yang pakai sebagai anti penuaan, ada yang pakai sebagai antioksidan, ada yang memakai sebagai antifatik, ya menyesuaikan sistem saraf otak, dan dia juga meningkatkan fungsi hematopoietik ya dan memperbaiki metabolisme. Kemudian dia melindungi fungsi hematopoietik sumsum tulang. Dia meningkatkan juga kemampuan detoksikasi hati. Ya, jadi sebetulnya bekerjanya baik sekali kalau kita lihat di sini. Dan juga mencegah kanker, mengaktifkan sel normal, dan meningkatkan sirkulasi darah. Jadi fungsinya yang namanya ginseng banyak. Ya, ginseng merah lebih ke antioksidannya. Tapi kita lihat itu secara umum. Secara imunologi, ternyata dia meningkatkan aktivasi sel B dan sel T. Sel B sel T ditingkatkan, ya kemudian menurunkan interleukin proinflamasi. Kita tahu interleukin, sitokin, berbagai macam bisa menyebabkan reaksi inflamasi. Apalagi kalau kita dengar badai sitokin. Nah di sini juga ternyata untuk Salvia miltiorhiza itu dia juga menurunkan interleukin 6 juga, menurunkan TNF alfa. Ya jadi dia punya efek seperti itu. Ya itu adalah efek daripada antiinflamasinya. Tapi dia juga meningkatkan interleukin 2, 4, dan 10 ya. Jadi kalau kita lihat di sini peranan imunomodulasinya ya, dia menekan interleukin yang menyebabkan inflamasi, tetapi dia meningkatkan interleukin yang menetralisir inflamasi tersebut ya. Kemudian imunoglobulin, kita tahu imunoglobulin adalah antibodi. Dia meningkatkan juga antibodi IgG, IgA, IgM ya. Itu dia tingkatkan kerjanya. Dan makrofag kita tahu bahwa dia sistem imun yang non-spesifik, sel-sel yang langsung memakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Itu makrofag, ya asalnya dari monosit. Ya. Kemudian makrofag ini ditingkatkan juga kerjanya. Ya. Dia juga meningkatkan NK sel pembunuh tadi. Terus CTL, sel pembunuh yang spesifik. Sel T juga ada yang namanya cytotoxic T cell. Ya. Dia juga membunuh virus, membunuh sel kanker. Sel NK juga membunuh virus, membunuh sel kanker. Jadi kalau kita ngomong pada virus ataupun kanker, itu sel NK, sel CTL juga sangat berperanan. Kemudian juga meningkatkan juga interferon dan gransin B. Ya. Tapi kita lebih mengarah ke NK sel, ke makrofag ya, karena itu adalah yang terpenting untuk awal benda asing masuk ke dalam tubuh. Ini ada penelitian dari Salvia miltiorhiza ya, bahwa dia juga meningkatkan imun sistem pada penyakit kanker pada gaster ya, pada gaster. Jadi
diadakan penelitian di mana Dr. Gaster diberikan salvia miltiorisa ini, dan hasilnya ternyata itu memperbaiki imun sistemnya ya, dengan menurunkan interleukin 6 dan TNF alpha. Jadi dan juga meningkatkan produksi daripada IgM dan juga produksi interleukin 2, 4 dan 10. Ya, jadi kita lihat di sini pentingnya peranan imunostimulasinya atau imunomodulasinya ya pada tanaman ini. Ya, jadi luar biasa kalau kita lihat satu persatu efeknya. Ya. Jadi yang kita bisa lihat kesimpulan dari salvia miltiorisa itu adalah dia sebagai efektif sekali sebagai imunomodulator, dan potensialnya juga dia mempunyai efek antitumor dengan mengaktifasi imun sistemnya. Ya, tadi kita lihat beberapa sel imun diaktifkan. Ya. Nah, kita beralih ke yang kedua. Yang kedua itu namanya Lycium barbarum. Ya, itu nama latinnya ya, mirip seperti buah ceri ya. Di nama itu awalnya secara awam disebut goji ya, goji dari aksara Cina ya, goji ya. Di buah goji ini dikenal dengan sebutan goji berry karena memang mirip ceri, mirip berry ya, yang kandungan antioksidannya tinggi ya, di sini beta karoten dan zeaxanthin itu adalah antioksidan ya. Jadi kita lihat di mana suatu tanaman ada antioksidan itu sangat baik untuk meningkatkan imun sistem. Dia juga di sini kerjanya secara imunologi, dia meningkatkan sel T ya, sel T yang meregulasi seluruh imun sistem kita ya. Jadi sel T itu ditingkatkan, kemudian dia juga mengatur Treg ya, T regulator ya, sel T ya ada di bagi CD4, CD8 ya, semuanya ditingkatkan dalam hal ini ya, sehingga dia seorang menjadi lebih baik sistemnya. Kemudian kita lihat lagi di sini ada penelitian dari mereka mengenai herbal Lycium barbarum ya, yang dimana antioksidannya tinggi. Dia melihat pada sistemik dan lokal daripada sel T-nya ya, sel T. Jadi ada sel tumor, kemudian diberikan herbal Lycium barbarum dan hasilnya kelihatannya ada efek ya daripada Lycium barbarum itu. Ya, karena dia mempunyai efek sebagai antitumor, dia mensupresi. Ya, ini percobaan pada tikus ya. Jadi dia kalau kita lihat begini kelihatannya memang bisa sebagai adjuvan ya, jadi bukan terapi ya, tetapi sebagai adjuvan, sebagai tambahan bahwa imunostimulan ini baik dipakai bersama-sama untuk kanker. Nah, kalau kita lihat, tapi nanti jenis-jenisnya Dr. Tospiadi yang akan lebih menjelaskan ya. Nah, kalau kita lihat di sini Lycium barbarum ini memang kerjanya dia bisa menginjus secara sistemik maupun lokal ya untuk sel-sel imun sistem, sehingga dia bisa menginhibisi tumbuhnya daripada tumor-tumor itu. Nah, kita lihat lagi sekarang, ini yang ketiga. Ketiga itu namanya Podonopsis pilosula. Sebetulnya apa sih Podonopsis pilosula? Ya namanya susah-susah ya, tetapi luar biasa. Kalau kita lihat di sini bahwa dia tuh sebetulnya ginseng pada orang miskin, ya sebetulnya dinamakan di Cina. Ya ginseng juga ternyata, ya tetapi mungkin tidak semahal yang barbarum tadi, ya atau yang satunya lagi ginseng merah tadi ya, akar ginseng merah. Jadi tapi dia banyak sekali tumbuh di mana-mana, di hutan, padang rumput, semak belukar ya, mudah didapat ya. Jadi setiap orang bisa mengambilnya ya di sana. Kemudian kalau kita lihat target kerjanya, dia sebetulnya pada spleen ya, pada limpa, pada thymus ya, pada liver ya. Jadi juga dia mensimulasi imunoglobulin A ya. Kita tahu imunoglobulin A itu banyak terdapat berupa cairan-cairan ya. Kemudian dia juga meningkatkan interleukin 2 dan interleukin 10 dan juga IgG, dia meningkatkan imunoglobulin G dan juga meningkatkan interferon ya. Nah, kalau kita lihat sini semua zat-zat yang ditingkatkan ini adalah yang untuk perlindungan imun sistem kita terhadap segala macam bahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jadi artinya dia mempunyai efek imunomodulator juga ya. Dalam hal ini menstimulasi
jadi imunomodulator yang bersifat stimulan. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, dia juga ada penelitiannya, ya ternyata ya, karena semuanya itu harus ada bukti penelitian. Tidak bisa kita bilang dia punya efek tapi nggak ada penelitiannya. Nah, ini dibuktikan pada polisacharidanya, jadi yang diambilnya. Jadi kita melihat bahwa polisakarida dari Codonopsis pilosylla dia memodulasi imun sistem, tapi di intestinal, ya di mikrobiota intestinal, di mana seseorang itu mendapat imunosupresan berupa siklofosfamid. Kita tahu siklofosfamid ada suatu imunosupresan yang menekan sistem imun tubuh termasuk mikrobiota di dalam intestinal. Ya, jadi kalau dalam hal ini mereka membagi 5 grup ya, 5 grup dan diberikan intrakranial injeksi ya. Nah, kita lihat kalau kita hasilnya di sini bahwa polisakarida Codonopsis pilosylla ini ternyata memberi proteksi ya. Jadi mikrobiotanya bisa dipertahankan, biasanya rusak oleh imunosupresan, tetapi karena adanya polisakarida Codonopsis pilosylla dia bisa dipertahankan lebih stabil ya. Jadi dia mempunyai efek terhadap khusus mikrobiota di intestinal. Jadi kalau kita lihat di sini imunomodulasi itu bekerjanya macam-macam ya, tidak harus sama di tiap tempat berbeda-beda. Tapi kita tahu bahwa mikrobiota intestinal itu sangat penting sekali. Ya kalau itu tidak baik kondisinya juga akan sistem imun kita juga akan terganggu. Ya. Nah di sini kalau kita lihat bahwa sebetulnya Codonopsis itu pilosylla itu dia memang peranan pada imun sistem sangat nyata, khususnya pada mukosa immunity ya. Jadi di mukosa intestinal kita bisa melihat bahwa gut dan mikrobiota di usus itu kondisinya menjadi lebih baik bila mana ada Codonopsis pilosylla. Kalau tidak ada itu dalam percobaan penelitian ini dia akan tertekan oleh imunosupresan ya. Jadi kita lihat bahwa di sini sebenarnya dia bisa menghambat kolonisasi daripada bakteri-bakteri patogen di intestinal. Nah, di sini yang saya sebut imunoregulator. Jadi dia meregulasi kondisi sistem imun menjadi lebih stabil. Nah, kalau kita lihat dari ketiganya, ketiganya mempunyai efek memodulasi, dan ketiganya itu kita bisa bilang bahwa ini adalah biological response modifier, ya yang jenisnya memang sudah terbukti untuk bisa digunakan sebagai imunomodulator pada penyakit kanker. Itu hanya beberapa penelitian yang ditampilkan. Jadi kalau kita lihat kesimpulan dari ketiganya tadi, kalau saya satukan bahwa secara digabung itu ketiganya bisa menghentikan, mengendalikan, menekan proses yang memungkinkan pertumbuhan kanker. Dalam hal ini bukan sebagai terapi, tetapi sebagai adjuvan, ya, adjuvan. Jadi yang mendampingi, ya tetap ada terapi utama. Nanti Dr. Kospiadi akan menjelaskan, tetapi ada baik juga imun sistem kita dijaga, ya, dengan memberikan adjuvan-adjuvan untuk imunologinya, ya supaya imun sistem kita bisa bekerja lebih baik. Karena kita tahu bahwa semua obat-obat yang menekan imun sistem, termasuk kemoterapi, termasuk imunosupresan, imun sistem kita jadi turun. Ya sekarang imunomodulasi yang bersifat imunosupresan itu yang menekan, tapi yang dimaksud di sini adalah yang menstimulasi. Ya. Nah, biobiological response modifier, dia juga membuat sel-sel kanker lebih mudah dikenali, dan karenanya juga lebih rentan untuk dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi itu membantu sistem imun kita, ya. Dan juga imunostimulan tadi juga meningkatkan daya bunuh. Di sel NK selnya lebih diaktifasi, sel T-nya lebih diaktifasi. Ya, natural killer T-cell atau sel pembunuh T-cell ya, sitotoxic T-cell yang membunuh sel T pembunuh kita bilang itu juga diaktifasi dan makrofag yang diaktifasi. Ya, jadi kita lihat makrofag diaktifasi yang non spesifik, NK sel diaktifasi dan sel T, sel B juga diaktifasi yang spesifik juga ya dalam hal ini. Jadi kalau kita lihat satu imun stimulan kita harus lihat dia kerjanya di apa ya, karena tiap kerjanya macam-macam, tidak bisa satu stimulan untuk tidak bisa ya. Untuk meningkatkan kemampuan tubuh memperbaiki atau mengganti yang rusak atau hancur terapi atau radiasi. Artinya dia juga kan keutuhan daripada tubuh kita. Nah itu tugasnya daripada stimulan. Ini dia sebagai adjuvan, sebagai terapi
Ya, saya kira dari saya tentang imunologi selanjutnya nanti dokter Irawan yang akan membawa bagaimana ajuvannya pengantar dari saya ya di pada kanker bekerja sel imun non imun yang spesifik. Terima kasih banyak atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Prof. Iris yang sudah menyampaikan presentasinya mengenai peranan biological response modifier sebagai imunostimulan yang tentu saja sifatnya sebagai ajuvan. Sejawat sekalian, sampailah kita pada speaker kedua untuk menyampaikan topik yang kedua. Saya kira nanti akan lebih memperjelas lagi pemakaian biological response modifier ini. Kepada Dr. Cospiadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Erwanto dan Prof. Iris. Juga terima kasih pada Pramun yang sudah mengundang saya untuk ikut sharing dalam webinar kali ini. Suara saya cukup jelas ya, Dok? Cukup jelas ya? Ya, baik Dok. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejawat semua. Ini adalah saya rasa topik yang menarik. Jadi bagaimana kanker itu mengganggu atau merusak sistem peranan tubuh dan sejauh mana peranan daripada biologic response modifier yang telah disampaikan oleh Prof. Iris tadi. Apakah memang ada peranannya yang akan kita lihat dalam berbagai slide berikut. Jadi kalau kita bicara terkait dengan era pandemik kali ini, tentu secara umum siapa sih yang akan berisiko mengalami infeksi? Tentu adalah usia lanjut dan juga dengan comorbidity. Khususnya untuk pasien-pasien kanker adalah mereka-mereka yang menerima kemoterapi dalam 3 bulan terakhir ataupun mengalami radioterapi yang ekstensif. Selain itu, mereka yang sudah mengalami transplantasi sum-sum tulang dalam 6 bulan terakhir sudah meskipun sudah selesai, mereka juga akan berisiko dan juga mereka-mereka yang menggunakan imunosupresif drug ya seperti pasien-pasien lupus, pasien-pasien autoimun dan seterusnya. Ataupun pasien-pasien yang mereka-mereka yang menderita keganasan darah seperti leukemia, limfoma ataupun myeloma, dan secara keseluruhan pasien kanker itu akan cenderung mengalami gangguan sistem imun karena adanya leukopenia ya. Selain itu juga produksi daripada imunoglobulin yang rendah dan umumnya juga menggunakan obat-obat imunosupresan ya, steroid, antibodi dan seterusnya. Kalau kita melihat pengalaman di Italia ya, di provinsi Lombardi, itu kita melihat bahwa dari 355 pasien itu ada pasien kanker yang aktif yang didiagnosa dalam 5 tahun terakhir, 20,3% itu meninggal pasien tersebut. Meskipun kalau ditambah lagi dengan mereka diabetes, mereka arterial hypertension maupun coronary arterial disease akan semakin tinggi lagi. Di sini hipertensi saja cukup tinggi yang meninggal, 76,1%. Jadi harus menjadi perhatian kita bersama. Ini adalah pengalaman dari Cina ya. Mereka membagi bahwa di sini adalah ada yang non cancer di sini, yang paling yang A ini ada yang cancer survivor dan pasien dengan kanker aktif. Kita lihat di sini bahwa berbeda sekali ya, masuk di dalam ventilatornya maupun masuk di ICU ya sampai dengan kematian. Jadi yang merah ini adalah yang ventilation dan admission dan kematian. Sedangkan yang ini plus clinical indication di sini yang masuk. Di B itu kita lihat kalau kita bandingkan pasien-pasien yang kanker yang hijau dibanding dengan yang biru yang non kanker, itu terlihat bahwa kemungkinan dia akan mengalami kondisi yang berat itu 3,56 kali. Jadi secara keseluruhan bisa disampaikan bahwa pasien kanker itu akan cenderung mengalami kondisi yang berat dan di sini bahkan 13 hari dibandingkan dengan 43 hari, jadi 3,56 kali ya.
Dan bagaimana kalau mereka harus di kemoterapi, harus dioperasi, dan mungkin juga radiasi dalam anggaplah dalam 1 bulan terakhir itu. Maka mereka akan meningkat menjadi 5,34 kali meningkat risikonya dibandingkan mereka pasien kanker yang tidak mengalami perlakuan tersebut. Ini sudah di-adjust dengan umur, riwayat merokok, dan juga komorbiditas yang lain. Namun data terakhir yang saya dapatkan dari pengalaman UK, jadi ada 800 pasien yang didiagnosa dengan kanker, kemudian ada simptomatik, mereka mendapatkan ada sekitar 52% yang ringan dan 28% meninggal. Dan dari yang mereka meninggal itu ternyata berhubungan dengan penambahan umur 9,42 kali, 9,42, dan menjadi laki-laki 1,67. Risikonya juga akan mengalami lebih tinggi kematian dan komorbid, ya, hipertensi dan CVD. Ini sesuai dengan tadi pengalaman di Italia. Jadi kalau kita lihat dari sini, yang meninggal-meninggal mereka kaji lagi dan di-adjust dengan umur, gender, dan juga komorbid. Ternyata kemoterapi dengan persiapan yang baik, dengan menjaga toleransi kelayakan pasien tersebut, ternyata bisa tidak berbeda bermakna dibandingkan mereka yang kemo dan tidak kemo. Jadi ini menjadi suatu perhatian kita bersama bagaimana mereka tetap kemoterapi, tetap menjalani program-program pengobatannya, namun bisa dijaga risiko infeksi dan terkena dengan COVID-19 ini. Dan sebenarnya bagaimana kita bisa melihat kanker itu menghindari sistem imun dan bagaimana pasien sel kanker itu bisa menghindari pasien-pasien yang sebenarnya atau orang-orang yang imunokompeten. Beberapa teori mengatakan adanya suatu mutasi sel yang secara insidental mereka mendapat kapasitas untuk menghindari immunosurveillance, misalnya dengan menghilangkan antigen expression-nya dan HLA-nya dan seterusnya. Ada juga yang mengaitkan dengan imunogenisitas daripada sel tumor yang muncul dengan mutasi yang berkesinambungan. Ini disebut sebagai cancer immune editing yang akan akhirnya membentuk suatu organisasi sel tumor yang tidak terdeteksi. Berikutnya adalah adanya remitting mutation atau frekuensi mutasi sehingga jumlah dan daripada neoantigen tersebut akan sangat bervariasi pada intra dan enter tumor tersebut sehingga ini menyulitkan sistem imun dan juga eradikasi dengan obat-obatan yang ada. Anggaplah secara imun dia mengalami resistensi. Jadi ini adalah sebenarnya sifat-sifat alamiah daripada kanker-kanker yang terus berkembang. Ini adalah gambaran saja bagaimana yang sebelah kiri ini adalah sel-sel tumor yang akan mengalami immunosurveillance di tengah-tengah ini yang dari hijau dan seterusnya berlapis-lapis ya, sistem innate immunity, adaptive immunity, dan obat-obatan. Tapi mereka secara berkemampuan ya mengembangkan juga yang namanya imunosupresif, TGF-beta, interleukin 4, interleukin 6, dan sebagainya. Mereka juga mengaktifasi T-regulator, MDSC, myeloid-derived suppressor cell, dan seterusnya. Dan dengan berbagai loss daripada MHC ataupun adanya indolamin deoksinase, mereka mampu melewati hal-hal yang penapisan berikutnya. Ada satu sel yang akhirnya lolos, yang resisten, bisa menghindari semua sistem imun, dan akhirnya berkembanglah menjadi the ultimate organisasi sel-sel tumor pada sebelah kanan ini, yang paling sebelah kanan ya. Dia adalah suatu sel yang bisa berkembang dan imun resisten. Jadi kondisi-kondisi tersebut, kalau kita kaji lebih dalam lagi ke dalam, maka ada yang disebut sebagai imunosupresif mekanisme daripada lingkungan mikro daripada tumor. Jadi mereka sebenarnya kan mengekspresikan yang namanya tumor associated antigen ya. Dan inilah yang harusnya dikenali oleh tadi yang disampaikan oleh Prof. Iris, oleh T-cell, oleh NK cell sebagai APC maupun dendritic cell yang. Nah, tumor-tumor tersebut dianggap sebagai imunogenik. Jadi targetnya sebagai imunogenik. Tetapi dengan pada saat yang bersamaan kanker-kanker tersebut membentuk suatu lingkungan yang sangat spesifik dengan berbagai macam populasi sel, melibatkan tumor sel itu, stromal cell, infiltrating immune cell sebagai yang bisa menimbulkan suatu imunosupresif yang mengganggu fungsi daripada tumor spesifik sel T ataupun
bisa menghambat aktivasi daripada sel T secara masif. Ini yang menjadi tantangan pengobatan sel kanker sekarang saat ini. Ini adalah gambaran lagi. Kalau kita melihat di sini ada peptide ataupun MHC yang bisa dikenali oleh NK sel atau sel T ataupun dendritic cell, dia akan diprocessing dan seterusnya dibawa ke kelenjar getah bening, mengaktifasi sel T dan bersama-sama dengan APC tadi, dan sel T tersebut akan datang pada sel tumor yang gambar abu-abu ini. Yang kuning ini adalah tumor antigen, kita kenal sebagai peptide atau major histopathology complex dan sebagainya. Sehingga sel T tersebut mempunyai kemampuan menginfiltrasi dan mematikan sel tumor. Namun kalau kita lihat sebelah kanan, nomor 5, dia juga bisa mengaktifasi T regulator dan juga memproduksi yang namanya ligan per PD-L1 ligan dan CTL4. Inilah yang akhirnya meniadakan aktivasi daripada sel T. Jadi secara praktis mungkin kita bisa melihat bahwa sel tumor itu bisa lolos shutdown daripada ekspresi antigennya, tidak dikenali oleh sel dendritik. Yang berikutnya adalah dia di sini kita ada namanya MDSC atau T regulator, dia mengeluarkan berbagai imunosupresif, cytokine dan sebagainya yang mengaktifasi NK sel ataupun dan seterusnya. NK sel tidak mampu mematangkan dendritic cell dan dendritic cell tidak mampu mempresentasikan antigen yang ada pada sel tumor tersebut. Nah, ini adalah lebih jauh lagi kalau kita melihat di sini adalah interaksi antara APC, antigen presenting cell, dengan sel T. Yang ini adalah sel T, yang di bawah ini adalah antigen presenting cell. Yang harusnya membawa peptide daripada sel tumor ataupun MHC, sel tumor, ketemu dengan yang biru ini adalah yang stimulatory koreseptor. Jadi CD80 dan CD86 adalah suatu marker dari sel dendritik yang berfungsi baik, dia akan menstimulasi dan sel T tersebut akan aktif. Namun pada saat yang bersamaan, supaya terjadi keseimbangan, sel T juga memiliki yang namanya PD-1, CTL4 reseptor, ataupun LAG3. Inilah yang kalau keseimbangan itu berlebihan ataupun inhibitorinya lebih dominan, maka sel T tidak terjadi aktif. Ini adalah gambaran lagi bahwa CTL4 itu berperan pada saat pengenalan pertama daripada dendritic cell, ya. Kemudian CTL4 akan cell surface, jadi dia akan keluar. Kalau CTL4-nya itu ditangkap oleh ligannya, maka dia akan menghambat aktivasi daripada sinyal aktivasi sel T. Nah, ini adalah CTL4, terjadi pada saat bersamaan di awal daripada naif atau resting T cell. Nah, kalau PD-1 atau PD-L1 itu lebih pada inflamasi. Jadi, begitu terjadi aktivasi dan sel T, maka sel T tersebut akan masuk ke dalam jaringan yang tengah ini, dia menimbulkan inflamasi. Nah, inflamasi ini akan sel tumor maupun sel-sel sistem imun akan mengeluarkan ligan yang bisa nempel di reseptor PD-1. Nah, afinitas daripada PD-L1 dengan PD-1 ini melebihi afinitas daripada CD8086 dengan co-stimulatory sinyal tadi, sehingga dia kalah. Akibatnya terjadi paralysis daripada aktivasi sel T. Ini demikian ya. Demikian. Ini adalah terjadi pertarungan yang terus-menerus dari sel tumor yang mengeluarkan berbagai macam ligan untuk menginaktivasi sel T, dan sebelah kiri APC juga mengalami deviasi, juga memproduksi PD-L1, PD-L2 yang juga akhirnya nempel pada PD-1 maupun CTL4. Akibatnya the ultimate result adalah si sel tumor bisa menghindari sistem imun sel T kita, dan sel T kita juga akhirnya tidak berfungsi dengan baik. Nah, ini adalah secara keseluruhan saya menggambarkan bahwa sel tumor yang di tengah ini, yang di tengah itu dikelilingi oleh berbagai sel-sel lain seperti Treg, tumor asosiatif makrofag, dan dia akan mengganggu fungsi TL dan NK sel tadi disampaikan oleh Prof. Iris, dan kemokin yang diproduksi oleh berbagai inflamasi kondisi tersebut akan merekrut berbagai macam sel-sel yang bisa menghambat atau menurunkan sistem daya tahan tubuh dengan mengeluarkan berbagai soluble factor, TGF-beta, nutrient deprivation, hypoxia, dan seterusnya, dan juga adanya suatu aktivasi daripada MDSC dan stromal cell yang mengeluarkan ekspres arginase 1 dan IDO, indolamin deoxygenase,
yang akhirnya bisa mengeres T-cell dan proliferasi dari indus dari apoptosis. Inilah yang muncul pada pasien kanker. Inilah yang menyebabkan pasien kanker itu menjadi imun compromise. Jadi ini secara keseluruhan adanya masif infiltrasi daripada regulatory T-cell, adanya MDSC, adanya produksi daripada imunosupresif, humoral factors, yang juga mencegah pematangan NK cell nggak berfungsi mencegah pematangan dendritic cell tidak berfungsi, tidak bisa mempresentasikan peptide dan MHC pada sel T dan seterusnya. Dan inilah akhirnya ditambah lagi dengan adanya CTL4 dan PDL1 yang highly express pada sel tumor dan juga sel-sel imun yang menempel pada reseptornya di sel T. Inilah yang kombinasi ketiga hal inilah yang menyebabkan seorang pasien kanker itu menjadi imun compromise. Nah ini lalu bagaimana kita bisa berhadapan atau mengatasi berbagai hal tersebut? Yang pertama kali kita harus menyingkapkan berbagai hal tersebut, menghilangkan atau mengurangi hal tersebut dengan berbagai cara. Dan kalau bisa menstimulasi dengan berbagai imun respon yang bermacam-macam. Di sini mungkin kita harus mendapatkan tumor lyset yang spesifik, dendritic cell pernah dicoba, GM-CSF, dan seterusnya. Tapi yang akhir-akhir ini sangat berkembang adalah anti immunocheckpoint inhibitor, jadi PD-1 dan PDL1 dan anti CTL4. Ini yang akhir-akhir ini sangat berkembang, meskipun saat ini sangat mahal obat-obatnya. NK cell pun dikembangkan dalam ekspasi dan di adoptif NK cell juga dengan bioreaktor, saat ini masih fase 2 dan terus berkembang. Mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu dalam menghadapi hal-hal yang kita hadapi pada pasien-pasien kanker. Harapannya adalah di kelompok C, jadi dengan berbagai macam immunostimulatory mekanisme tadi dan menghambat mengenali berbagai apa yang dikeluarkan oleh sel tumor dan microenvironment yang imunosupresif, kita bisa memblokade kondisi imunosupresif tadi dan berujung pada kemampuan daripada sistem imun yang lebih paten pada pasien-pasien kanker yang sudah kita obati. Nah, kita punya apa? Kita punya sistemik terapi, punya target cell, punya tyrosine kinase inhibitor, dan sebagainya. Ada trigger imun respon yang spesifik kayak rituximab, anti-CD20, vaksin yang sampai sekarang tidak terlalu berhasil karena gagal mempertahankan adanya peptide stimulasi yang terus-menerus pada sistem imun kita. Ada anti-PD-1, nivolumab, pembrolizumab, dan seterusnya. Dan kita hari ini membahas mengenai fitofarmaka, kita pernah mendengar sanutake, mitake, dan lithium barbarium hari ini dengan LBP-nya dan kombinasinya. Yang penting adalah sejawat sekalian, kita apapun yang kita pakai pada pasien-pasien kita harus tahu bahwa dia harus terlibat dari proses carcinogenesis tersebut dan kita bisa mengukur dan melihat, mendeteksi dan mengukur pada jaringan-jaringan tumor. Jadi bisa diteliti bagaimana kemampuannya dalam mengeradikasi sel tumor tersebut. Nah, tadi disampaikan oleh Prof. Iris, saya nggak akan terlalu jauh mengenai genus Lithium, jadi bahkan ada 80 spesies, banyak sekali, dan diklaim untuk bisa untuk penyakit liver, mata, dan sebagainya. Tapi saya akan spesifik di sini ada sebagai immunomodulatory, anti-inflamasi, dan anti-mutagenic, anti-tumor. Nah, ini ada dua paper yang menyampaikan ada kemampuan-kemampuan immunomodulatory, anti-cancer activity, meskipun juga berbagai fungsi yang lain, ini bisa dipertimbangkan. Dia juga bisa mengabsorpsi oksigen radikal. Jadi oksigen radikal itu kapasitasnya bermacam-macam ternyata. Kita lihat di sini plum paling tinggi, blackberry, ada blueberry, maka yang goji berry adalah yang kita bicarakan hari ini, lithium barbarium polysaccharida. Dia memiliki oksigen radikal absorption capacity yang cukup baik dan menengah dibandingkan dengan yang lain, dengan ekstrak yang harusnya bisa dikuantifikasi. Dan paper-paper lain menyebutkan bahwa kalau kita ingin melihat mengukur, kita bisa melihat dengan CD8 atau CD4 CD8 atau rasio daripada T helper dan T suppressor. Di sini ada dua paper, lithium barbarium yang di bawah ini CD4 CD8 mengupregulasi beberapa sistem imun yang spesifik di sini, dan ini increase CD8 dan menekan daripada infiltrasi daripada sel tumor dengan meningkatkan interferon gamma dan interleukin 10. Ini adalah bagaimana mekanisme anti kanker tadi yang disampaikan oleh Prof. Iris. Dia akan menekan LBP akan menekan cell cycle rest sehingga regulasi P453 meningkat,
box-nya juga akan mengalami BCL2 dan sel proliferasi akan turun. Di lain sisi dia akan kaspase masuk dan ada dari apoptosis dan ada tumor regresi, dan juga melalui mekanisme influx daripada kalsium 2+ pada sel-sel tumor. Ini juga dikatakan akan meningkatkan interferon gamma, tadi dibuktikan dengan beberapa studi, dengan alfa, interleukin 1 beta, dan NKP30, yang akan meningkatkan tumor sel lisis dan juga tumor sel death, dan hanya kita harapkan terjadinya suatu regresi daripada sel-sel tumor tersebut. Dan kalau kita lihat di sini, di kedua sisi, ini adalah sistem imun, innate immunity yang harus kita terus-menerus maintain untuk mampu mempresentasikan dengan baik sel-sel tumor kepada adaptive immunity pada tubuh seorang pasien. Sejawat dan hadirin sekalian, ini yang saya lebih dalam lagi, anti-tumor activity-nya pada studinya Tian ini, dia viabilitas sel tumor akan dihambat, kemudian ada apoptosis, cell cycle, dan regulasi immune activity secara in vitro terbukti memberikan hasil yang baik, dan maturasi dengan pemakaian dosis yang optimal di sini adalah 100 mikrogram per ml 24 jam yang hitam ini, dan kalau dengan 2 hari dia semakin meningkat. Jadi dan kontinuitas pemberian LBP akan memperbaiki maturasi daripada dendritic cell. Ini ada studi dari Wang. Dan kalau kita gabungkan dengan kemoterapi, maka kita lihat di sini bahwa tumor weight-nya akan menurun secara baik dengan doxorubicin dengan LBP3. LBP3 adalah salah satu derivat daripada Lisius barbarium polysaccharida yang water soluble digabungkan. Tapi jangan hanya diberikan LBP saja. Jadi sejawat sekalian, kalau ada mengklaim bahwa dia sebagai anti kanker, tetap tidak bisa. Jadi kombinasi antara doxorubicin dengan LBP memberikan hasil yang paling baik. Kemudian ini juga demikian, NK-sel membaik, dan berat badan pasien juga akan membaik. Yang merah ini adalah doxorubicin saja, kombinasi doxorubicin dengan LBP adalah yang biru di tengah, sedangkan kontrol adalah yang di tengah, pasien bukan pasien kanker. Nah, ini adalah studi juga yang menarik sekali dari Pak Dondin dan teman-teman di IPB, menggabungkan antara kapsul BRM yang kita mengandung, tadi ada damsen, Marianelege, dan fructolisi, dan radix salvia nitroglycerin, yang katanya bisa mengatasi proliferasi dan viabilitas, autosis, dan seterusnya. Dan ternyata studinya, kita lihat di sini, sejawat sekalian, dengan penelitian satu ini, pemberian BRM, dosis pencegahan, D-10, dan dosis pengobatan, D+8, itu terjadi penurunan kalau dibandingkan dengan kontrol. Penelitian 2, dosisnya dinaikkan, 1,2, dan yang pengobatan 2, yang paling sebelah kanan, itu diberikan secara intraperitoneal. Ini adalah pada mencit C3H. Dan terjadi penurunan daripada volume tumor dengan sangat bermakna dibandingkan dengan kontrol. Pada penelitian gambar 2, tadi adalah volume, sekarang massa tumor juga demikian, terjadi penurunan daripada massa tumor secara bermakna pada pencegahan 1 dan juga pencegahan 2 dan pengobatan 2. Jadi pengobatan 2 ini adalah pemberian LBP ataupun BRM secara intraperitoneal pada mencit. Ini menunjukkan bahwa cara pemberian dengan dosis yang lebih kecil pun sudah memberikan hasil yang bagus. Kesimpulan daripada penelitian ini adalah, sejawat sekalian, dari segi volume dan massa tumor, berat tumor, peningkatan dosis BRM dan perbedaan cara pemberian obat, misalnya dengan injeksi, itu menunjukkan efek penghambat yang lebih baik pada studi pada tikus, pada studinya Pak Dondin dan kawan-kawan. Sejawat dan Dr. Erwanto, sebagai kesimpulan, maka sel kanker itu sangat smart, sangat pintar, dan dia seringkali bisa mempunyai kapasitas untuk menghindari sistem imunitas dan surveillance, dan tumor microenvironment itu berinteraksi dengan host innate immunity dan adaptive immunity, dan seringkali berhasil mengembangkan suasana yang imunosupresif dan kegagalan daripada sel T untuk mengeliminasi sel tumor. LBP pada berbagai studi menunjukkan manfaat immunomodulator dan antitumor yang dengan berbagai mekanisme dan sudah disampaikan. Namun demikian ada limitasi yang saya harus sampaikan, bahwa berbagai studi kali ini belum bisa menstandarisasi berapa dosis yang terbaik yang bisa diberikan pada seorang pasien kanker dengan
kita harapkan akan meningkatkan daripada kualitas hidup pasien tersebut ya bila menggunakan secara berkesinambungan. Namun masih dibutuhkan suatu riset dalam kondisi yang dengan kontrol yang lebih baik. Demikian Dr. Irwanto dan sejawat sekalian, saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute. Ya, terima kasih kepada Dr. Sosbiadi yang telah menyampaikan presentasinya mengenai peranan imunostimulan pada pasien dengan kanker, termasuk juga menyampaikan bagaimana terjadinya penurunan imunitas pada pasien-pasien yang mengalami kanker tersebut. Sejauh sekalian, saya kira kita sudah menerima beberapa pertanyaan yang nanti akan langsung dijawab oleh kedua pembicara. Saya coba ditayangkan dulu. Ya, ya, ini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama, ada yang menanyakan mengenai pemakaian, mengenai peran HLA waktu matching donor organ. Ini pertanyaannya katanya kepada Prof. Iris nih. Ya. Mungkin Prof. Iris bisa menjelaskan karena penanya ini menginginkan jawaban untuk matching terhadap transplant organ begini. Silakan kepada Prof. Iris. Ya. Ini kelihatannya juga Dr. Kospiadi nih nanti yang melengkapi ya. Jadi kalau untuk transplantasi organ tentu banyak sekali syarat-syaratnya, karena kalau tidak dilakukan nanti akan terjadi penolakan. Itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kalau kita transplant tentu HLA-nya mesti dicocokin. Tapi bagaimana mencocokkannya itu nanti bagiannya Dr. Kospiadi itu menjelaskan bagaimana mencocokkan. Jadi yang jelas HLA tentu saja harus, belum tentu satu keluarga itu bisa cocok, tapi memang lebih baik yang dari keluarga dibandingkan orang lain. Kalau bisa ya, saya tidak bisa banyak menjawab karena memang yang berkecimpung banyaknya Dr. Kospiadi. Mungkin Dr. Kospiadi bisa bantu saya mengenai transplantasi. Mengenai transplantasi kaitannya dengan apa, Dok? Kecocokan dari HLA pada transplantasi. Ini kelihatan justru Dr. Kospiadi yang lebih berkecimpung hari-hari. Ya. Jadi benar sekali Prof. Iris. Jadi kalau kita bagi dua transplantasi, ada yang pada tumor padat, ada yang pada keganasan hematologi. Pada keganasan hematologi jelas pada dewasa sangat tergantung dari sumber donornya. Jadi kalau donornya itu adalah donor dari bone marrow, dari adipose tissue, itu memang kita memerlukan matching HLA antara donor dan resipien. Tentu saja waktu berkesempatan meninjau beberapa center, satu mismatch masih bisa ditoleransi dengan pemberian imunosupresan. Namun kalau sudah dua mismatch maka risiko GVAD-nya sangat tinggi dan angka kematian juga akan tinggi. Namun ada beberapa menggunakan darah tali pusat yang katanya less GVHD karena HLA-2-nya lebih lag gitu ya. Nah ini yang banyak dikembangkan, tapi dengan jumlah yang donornya misalkan karena jumlahnya sedikit, dia menggunakan dua sumber donor. Beberapa dengan satu mismatch masih bisa, tapi begitu dua mismatch terakhir ada angka kematian mencapai 25% pada transplantasi. Mungkin itu mengenai HLA typing. Sedangkan pada tumor padat, karena begitu berkembangnya imunosupresan seperti renal cell transplantation ataupun liver transplantation, maka HLA typing perannya agak berkurang, Prof. Iris. Jadi dia bisa langsung dan ditekan dengan hal tersebut. Ya, nggak mudah ya, karena kita tetap harus pakai imunosupresan akhirnya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Prof. Iris dan Dr. Cospiadi. Saya kira ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan sampai penanya kedua dari Dr. Maya ya. Menanyakan mengenai adakah interaksi obat antara BRM, Biological Response Modifier, dengan obat anti-cancer atau kemoterapi. Ini mungkin Dr. Cospiadi dulu ya. Silakan Dr. Cospiadi.
Iya, terima kasih Dokter Erwanto. Jadi memang kalau waktu kami mengunjungi pusat-pusat kanker di China sendiri, mereka memang menggabungkan antara terapi Western dan terapi TCM, Traditional Chinese Medicine. Namun pemberiannya tidak bersamaan, jadi diberikan ada gap antara di mana obat-obat anti kanker itu bekerja dahulu. Jadi paling cepat ada yang baru 1 minggu, jadi 1 minggu setelahnya diberikan. Itu yang pertama. Jadi interaksi obat sejauh ini tidak, tapi bisa berkemungkinan menetralisir efek dari efikasi daripada sel kanker. Sel-sel kanker ini adalah sel-sel yang bisa menghijack, Dr. Erwanto, menghijack berbagai macam, misalkan kita menggunakan stem cell, growth factor-nya dimanfaatkan oleh si sel kanker untuk berkembang. Jadi di Cina pun mereka memberikan pemberian kemoterapi dulu, baru setelah itu setelah 1 minggu diberikanlah ya TCM untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan kalau yang nomor 2, Dr. Rebecca, maka sejauh yang disepakati antara, karena tadi punya efek antioksidan yang cukup besar, maka kita tahu bahwa radiasi itu menggunakan 2 mekanisme. Satu, direct ionization, ya, langsung menghancurkan sel tumor. Yang kedua, melalui reaksi kimiawi free radikal. Nah, sampai sejauh ini yang kita tahu memang berbagai macam obat ataupun suplemen yang punya antioksidan sebaiknya tidak diminum dulu selama masa-masa radioterapi dilaksanakan. Mungkin itu untuk Dr. Rebecca. Ya, terima kasih Dr. Cospiadi. Jadi memang ada protokolnya yang digunakan ya sejauh ini, tidak bersamaan obat kemoterapi ataupun radioterapi dengan berbagai obat ajuvan ya. Ya. Ya, terima kasih Dr. Cospiadi. Ada satu pertanyaan lagi selanjutnya, menanyakan mengenai adakah uji klinis pada manusia untuk bahan-bahan yang bersifat alami ini, dan bagaimana keamanan terhadap obat-obat yang bersifat alami ini dan interaksi obat yang lain. Mungkin Prof. Iris dulu ya, nanti bisa diinikan dengan Dr. Cospiadi. Silakan. Ya. Jadi kalau obat-obat alami sebetulnya banyak ya penelitian, tidak hanya pada BRM ya. Di Indonesia sendiri kita punya banyak tanaman, apalagi di Cina yang khas sekali. Mereka tadi Dr. Cospiadi sudah menjelaskan bahwa medicine Barat dengan medicine Cina itu mereka dua-duanya harus dipelajari. Waktu saya juga pernah berkunjung ke China atau Taiwan, mereka juga demikian. Jadi Chinese medicine itu selalu ada pada fakultas kedokteran mereka ya, digabungkan. Nah, itu memang sangat baik sekali ya. Jadi kalau di Indonesia banyak sekali, kita ada banyak tanaman obat dan juga sudah banyak penelitian yang dilakukan, termasuk yang BRM ini dulu pernah dilakukan untuk makrofag ya. Dulu di FKUI sini dulu bagaimana makrofagnya diaktifasi oleh BRM ini. Jadi memang itu sudah dibuktikan penelitian di FKUI. Jadi itu pada pasien diabetes waktu itu ya, kelihatan terbukti. Jadi NK sel, makrofag itu yang sudah dibuktikan untuk BRM ini. Jadi memang setiap imunomodulator yang punya ada sifat mensupresi, menstimulan, dalam hal ini mensimulasi, itu tidak bisa kita samaratakan untuk semua penyakit. Jadi misalnya yang imunostimulan ini bagusnya untuk ini, dia bagusnya yang ini, yang lain bagusnya untuk itu. Jadi kita jangan menyamaratakan semua imunosupresi, semua stimulan bisa dikasih. Tapi yang jelas untuk imunostimulan seperti ini ataupun yang sejenisnya itu tidak boleh kita berikan pada pasien autoimun. Ya, karena pasien autoimun justru hiperaktif daripada sel B-nya, antibodinya terlalu aktif menyerang tubuh sendiri, sehingga pada kasus autoimun kita tidak memberikan imunostimulan. Tetapi imunostimulan baik sekali pada penderita kanker yang memang sudah tersupresi imun sistemnya. Ya, tetapi tadi Dr. Cospiadi sudah menjelaskan bahwa kasih waktu dulu sampai kemonya selesai atau imunosupresannya selesai, baru kita berikan imunostimulan ini sebagai ajuvan. Itu pun dipilih ya, tidak semua imunostimulan bisa menggerakkan NK sel, terus sitotoksik T sel, makrofag, ya kita harus lihat yang mana, yang mengaktifasi antibodi, yang mana. Mungkin dilengkapi dengan Dr. Cospiadi jawaban saya.
Ya, silakan Dr. Sos untuk melengkapi. Ya, jadi benar sekali Prof. Iris. Jadi kita memang mengenal begitu banyak TCM. Tadi yang saya sampaikan penelitian dari Hoffman dan kawan-kawan, dia mereview dari mulai parameter dari bone marrow, parameter peripheral, dan parameter daripada sel tumor di jaringannya. Dan mereka mendapatkan begitu banyak TCM yang bisa dimanfaatkan. Saya rasa tidak hanya di TCM, di Indonesia pun kita pernah dengar istilah bajakah kan. Bajakah ini antioksidan tapi juga punya efek anti kanker ya. Kemudian kita juga mengenal berbagai obat kanker yang sebenarnya berasal dari tanaman-tanaman di sekitar kita, cuman bisa diekstrak dan dimurnikan sehingga dia punya efek anti kanker juga, seperti vinca alkaloid itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Terus paclitaxel, docetaxel itu adalah dari tumbuh-tumbuhan. Jadi khususnya yang kita sebut sebagai BRM atau Biological Response Modifier itu khusus yang BRM saya pernah baca tapi mungkin belum dipublikasi ya, efek daripada dosis 2x2 kalau tidak salah, 2x2 sampai dengan 2 kali siklus kemoterapi pada pasien limfoma itu terjadi perbaikan yang cukup signifikan antara peningkatnya NK cell meningkat secara bermakna dan T helper juga meningkat dan rasio T helper dan T suppressor itu membaik. Jadi ini kalau kita bisa teruskan dengan kontrol yang baik, kita bisa membandingkan kelompok kontrol dengan kelompok perlakuan, diikuti sampai selesai seharusnya, sampai 6 siklus itu akan sangat bermanfaat. Mungkin itu. Jadi memang banyak sekali tadi yang saya sampaikan dari studinya Hoffman itu bisa sejawat bisa akses ya, dan diakses untuk melihat lebih jauh. Demikian Dr. Erwanto. Ya. Terima kasih Dr. Sosviadi dan Prof. Iris. Saya kira sudah memperjelas bagaimana mengenai trial dan keamanan pemakaian obat-obat ini. Kita sampai pada penanya berikutnya dari Profesor Dr. Regina Titi Kristinawati yang menanyakan apakah riset mengenai biological response modifier ini sudah ada laporan pada kanker ataupun tumor pada rongga mulut hewan coba. Kemudian dipertanyakan juga bagaimana atau faktor apa yang dapat dikendalikan pada saat mengukur volume massa tumor pada riset yang dilaporkan tadi. Ini pertanyaan kepada Dr. Sosviadi. Kami persilahkan Dr. Sosviadi. Ya, terima kasih Dr. Erwanto. Jadi memang yang sempat saya browsing adalah pada gastric cancer, kemudian pada tadi ya pada limfoma, dan satu lagi tadi yang pemberian siamame pada mencit yang penelitiannya Profesor Dondin. Nah, pada head and neck cancer saya belum mendapatkan data itu, mungkin ada kalau kita diganti yang coba kita cari. Tapi kalaupun nanti dimintakan untuk apa yang diukur, saya rasa memang benar sekali kita yang sampaikan tadi oleh mekanisme bagaimana sistem imun kita mengalami penekanan oleh berbagai aktivasi sel tumor dan komunikasinya dengan sel-sel lain seperti MDSC. MDSC itu memproduksi IDO, jadi indolamin deoksinase, itu juga menghambat pematangan daripada NK sel dan juga makrofag. Mungkin kita bisa mengukur kadar IDO-nya pra dan pasca pengobatan, misalkan seperti itu. Selain secara klinis mengukur volume dan berat daripada sel tumor itu sendiri. Berbagai macam parameter dari mulai tadi proinflamasi maupun yang healing bisa dipakai, Prof, untuk studi seperti ini. Namun kalau kita melihat apakah sistem imunnya itu meningkat atau tidak, rasanya mungkin kita setelah safe dengan trial dengan hewan, kita bisa pada studi fase 1 safety dan efikasi, kemudian baru fase 2 mencari dosis yang paling tepat pada human. Nah, studi pada human khususnya untuk BRM belum begitu banyak. Jadi saya baru mendapatkan yang tadi studi yang dari teman sejawat di Bandung ya. Jadi sedang kalau saya sih mengusulkan bisa dilanjutkan. Demikian mungkin Prof.
Ya, pada NPC head and neck belum ada. Saya belum sempat melihat lagi, Dr. Herwanto. Ya, terima kasih Dr. Sospiadi. Jadi kelihatannya masih menjanjikan dan masih diperlukan beberapa riset di masa yang akan datang untuk berbagai jenis tumor dengan penggunaan obat-obat BRM atau obat-obat alami atau herbal ini. Saya kira, atau Prof. Iris ada yang mau ditambahkan? Ya, saya kira udah cukup. Karena kalau penelitian yang saya lihat juga masih terbatas pada kanker, beberapa kanker ya, gitu. Tapi yang jelas kan kita udah tahu bahwa BRM kerjanya di sel-sel apa saja sehingga dia bisa memodulasi sistem imun. Sebagai ajuvan yang jelas, sebagai ajuvan dia bagus ya. Tapi kalau untuk rongga mulut memang kelihatannya sih belum ada untuk BRM. Ya, terima kasih Prof. Iris. Ada satu penanya lagi kepada kedua pembicara ini. Mungkin Prof. Iris dulu boleh. Ada seorang ibu di Tangerang Selatan menanyakan apakah untuk herbal alami ini baik ramuan yang dibuat sendiri ataupun yang sudah jadi dijual di toko herbal sama sekali tidak punya efek samping. Nah, ini yang dipertanyakan karena kadang-kadang dianggap obat-obat herbal ini aman. Sejauh mana keamanannya mungkin bisa dijelaskan di sini. Silakan Prof. Iris. Ya, jadi apapun yang hiper atau hipo itu tidak ada yang baik ya. Kalau hipo kekurangan tidak akan mempan. Hiper tentu aja ada zat toksik ya, walaupun dia bilang herbal, tetapi kita tidak tahu sejauh mana akan mengaktifasi. Karena imun sistem yang terlalu diaktifkan juga tidak baik ya. Dia semuanya tuh ada kerja yang optimal. Optimal tuh artinya kerja sesuai dengan kondisi yang terbaik ya, bukan yang maksimal ya. Maksimal nggak jelas itu ya, semaunya aja. Ya, jadi sebetulnya kalau kita ngomong imunostimulator yang masing-masing imun sistem itu tentu tetap ada batasnya. Artinya boleh diminum misalnya sekian waktu, ya kurun waktu sekian. Ada yang 6 bulan, ada yang setahun nggak apa-apa, ada yang 1 bulan stop dulu, terus baru boleh sambung lagi dengan jeda. Jadi tergantung, ya sangat tergantung. Jadi kita jangan langsung, oh ya ini herbal tidak apa-apa, nggak ada efek samping. Kalau apapun yang hiper bisa saja menyebabkan efek samping. Ya, kalau pada orang yang punya autoimun, bakat yang nggak muncul, dia hiper diaktifasi imun sistemnya berlebihan akan menjadi autoimun. Itu kita harus hati-hati. Ya. Tetapi kalau orang yang imunnya kurang, justru inilah penting sekali diberi imun stimulan. Karena itu harus selalu konsultasi ke dokter. Kecuali kalau kita hanya bikin sendiri, sekedarnya hanya kunyit, jahe merah di rumah, itu kan itu yang biasa saja, yang aman buat kita ya. Jadi kayak minuman sehat untuk kita ya. Tetapi kalau udah dalam bentuk tablet yang sudah dikemas sedemikian rupa, itu tentu ada maksimalnya ya. Karena penelitian itu juga ada maksimal. Kalau sedikit dia masih berefek apa enggak. Tapi kalau lebih dari itu, kalau efeknya sama aja ya sudah ambil dosis yang lebih sedikit seperti itu ya. Iya. Ya, terima kasih Prof. Iris. Mungkin bisa Dr. Sos ada yang ditambahkan mengenai efek samping pemakaian obat-obat dari trial yang dikerjakan didapatkan efek samping dari penggunaan obat-obat herbal tersebut. Silakan Dr. Sospiadi. Iya, terima kasih Dr. Herwanto. Jadi memang yang paling penting kita harus memiliki ini kan fitofarmaka ya, jadi seperti ajuvan, belum masuk dalam kategori obat. Jadi kita punya jahe merah ya, saya nggak hafal nama asingnya. Kita punya kunyit putih yang dari teman dari Jogja. Mungkin kekurangan kita adalah standarisasi konsentrasi dari per kapsulnya itu, Dr. Herwanto ya. Itu yang paling penting sehingga kita tidak bisa melakukan suatu kajian kalau itu tidak dibuktikan. Artinya bioavailability-nya, bioefikasinya itu terstandarisasi. Efek samping karena ini adalah bahan-bahan organik, sejauh tidak mengandung bahan kimiawi dan tidak ada, semua nyoba jahe merah ya, tapi kalau terlalu kental ya pedas sekali di mulut ya. Pernah nyoba ya, apalagi
Di dalam zaman COVID semua minum jahe merah, sehingga harganya sampai 60.000 per kilo sekarang. Naik ya. Ya, tapi saya sendiri menggunakan jahe merah dan itu saya rasakan manfaatnya. Cuman memang berapa siung yang harus ini kita masing-masing hanya merujuk pada kebiasaan. Mungkin itu yang harus kita jawab dulu. Berapa sih konsentrasi yang diperlukan? Nah, tadi penanya penelitian hewan, saya rasa benar sekali. Kalau kita merujuk pada studinya Prof. Dondin dan juga teman sejawat dari Bandung, maka mereka menggunakan kadar 2 kali lipat dari yang penelitian pertama, itu hasilnya lebih bagus. Pencegahan 2 dibandingkan dengan pengobatan 2, itu cara pemberian, penyuntikan, hasil lebih bagus. Jadi ini semua harus dikontrol. Kemudian demikian juga parameternya apa? Kita dapatkan IVIG, semua keluaran klinis atau keluaran laboratorium yang bisa terpengaruh harus dikontrol semua. Saya rasa komorbid dan kalau kita ingin memiliki data tersebut. Nah, ini tadi ada lagi pertanyaan. Apakah tidak punya efek samping? Sejauh yang kami tahu, kalau alergi pasti muncul, entah dalam bentuk sariawan, paling ringan, ataupun urtikaria. Mungkin itu yang saya sampaikan, Dr. Erwanto. Tapi tadi ada pertanyaan menarik di atas, terkait dengan COVID-19, dengan HLA typing daripada pasien. Dr. Iris, Prof. Iris bisa, ini nggak Prof? Kita ada anonim attendee itu di atas itu. Kalau saya belum baca sih antara hubungan HLA typing resipien dengan infeksi COVID-19. Iya, memang belum karena masih baru ya, COVID-19 masih baru sehingga kita juga belum mempelajarinya. Ya, kalau developing vaksin itu memang sekarang sedang dibuat, ada yang di Cina buat, Korea buat ya, untuk vaksin COVID ya, itu memang mereka sedang membuat dan mudah-mudahan dalam waktu dekat yang dari Korea itu sudah jadi karena mereka mau izin Badan POM di Korea dulu, mereka masuk fase 1, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan fase 2, mudah-mudahan. Ya, jadi ya kita berharap supaya fase 2-nya Indonesia boleh ikut ikut ya untuk fase 2. Mudah-mudahan tahun ini ya, karena yang saya dengar bahwa di Korea itu sudah ada vaksinnya, baru mau izin dulu ke Badan POM Korea, mereka baru mau fase 1. Nah, besok itu ada diskusi, saya sekalian aja karena pertanyaan itu saya baca di sini, development of vaccine against SARS-CoV-2 ya. Jadi besok itu di ID kita juga besok ada bicara tentang vaksin ya, ada dari Bio Farma pembicaranya, ada juga Prof. Amin ya dari Eijkman tentang bagaimana vaksin untuk COVID-19 ya gitu. Jadi mungkin nanti kita juga bisa share yang dari ID. Pertanyaan terakhir. Linknya. Ya, terima kasih Prof. Iris dan Dr. Cospiadi yang mengenai kedua pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab mengenai efek samping, dan kemudian ada tadi satu yang terlewat mengenai HLA yang dikaitkan dengan vaksin dan infeksi COVID-19. Itu masih dalam penelitian, terutama dikaitkan dengan vaksin yang masih dikembangkan untuk COVID-19. Satu pertanyaan lagi Pak Wawan di blog. Ada satu pertanyaan terakhir yang tadi ditulis mengenai apakah pasien-pasien yang mendapat imunostimulan vaksinasi boleh diberikan ya, ataupun pasien-pasien mendapat imunosupresan. Ada pertanyaan dari Bogor, Dr. Widya ini, Dr. Iris, Profesor Iris. Jadi ada pertanyaan mengenai pemberian vaksin pada orang yang mendapat obat-obat imunostimulan ataupun pasien yang mendapat obat imunosupresan. Prof. Iris, kami persilahkan. Ya. Jadi biasanya ini kalau pasien yang mendapat imunosupresan itu tentu kita mesti lihat imunosupresannya sejauh apa ya. Kalau misalnya sudah
minimal sekali, ya biasanya baru kita berikan. Jadi tidak bisa pada saat dia memberikan imunosupresan kita berikan. Nah biasanya banyak yang tanya, ini dia mau kemo nih, nah, kapan saya tanya kemonya? Kalau masih 2 minggu lagi, oke, kita vaksinasi. Jadi kalau bisa 2 minggu sebelum kemo, kondisi baik, kita udah vaksinasi. Kenapa 2 minggu paling selambat-lambatnya? Kalau bisa 3 minggu atau sebulan sebelumnya, tapi sebelum kemo ya, itu karena antibodi terbentuk 2 minggu setelah vaksinasi. Tetapi masalahnya kan dia minum imunosupresan. Jadi belum tentu antibodi terbentuk pada saat dia minum imunosupresan. Jadi kita harus juga lihat imunosupresan apa yang diminum. Jadi memang ini kerjasama yang baik antara hematologi dan alergi imunologi kapan kita memberikan vaksin. Karena imunosupresan itu kita harus tahu apa yang kita berikan. Nah pada kondisi dia minum imunostimulan, itu harus salah satu ya. Jangan dua-duanya kita memberikan suntikan juga untuk vaksin, kemudian sementara dia minum imunostimulator. Jadi sebaiknya pada saat kita memberikan vaksinasi, dia keadaannya memang kondisi yang sehat, ya, kondisi sehat. Jadi dia tidak minum apapun, kecuali kalau vitamin A, B, C, D itu kan hari-hari itu nggak ada masalah. Tetapi kalau imunostimulator, kalau sama-sama merangsang pembentukan antibodi, jadi sebaiknya tidak diberikan pada saat kita memberikan vaksinasi, ya. Jadi kalau kita berikan vaksinasi, kondisi dia harus sehat. Ya, artinya tidak minum obat imunostimulan, tidak kondisi panas, tidak kondisi apapun. Kalau batuk pilek sedikit, oke. Tapi kalau zaman COVID, jadi batuk pilek sedikit aja kita jadi takut. Ini batuk pilek COVID atau bukan. Jadi semuanya tetap harus dikonsultasikan ke dokter bila mana kita mau vaksinasi. Ini dari Dr. Kuspiadi yang kita ingin melakukan vaksin gitu kan, biasanya dari hematologi juga konsultasi juga gitu. Betul. Kadang-kadang mungkin Dr. Kuspiadi bisa melengkapi jawabannya. Sementara dia minum imunosupresan. Iya. Jadi pada umumnya pada pasien-pasien cancer tadi jelas sekali sampaikan kalaupun mau kemoterapi ataupun mau imunoterapi kita cut off-nya 2 minggu, sama seperti pasien hepatitis yang harus kita berikan 2 minggu sebelum perlakuan kemoterapi ataupun imunoterapi. Ini juga sama dengan pasien-pasien yang transplantasi ya, kita harus memberikan antivirus sebelumnya dan mencegah terjadinya infeksi. Tapi mengenai imunosupresan, khususnya pada pasien-pasien darah, kita memang kadang-kadang memaintain seperti pada IHA, pada pasien SLA, kita memberikan MMF dan dosis-dosis tertentu. Dan meskipun secara SLEDAI score-nya ataupun secara indikator penyakit dia remisi, tentu dampak daripada vaksinasi ini bisa menjadi good responder, menjadi low responder dan seterusnya. Ini yang mungkin harus kita jelaskan kepada pasien-pasien tersebut. Demikian Prof. Iris. Ya, saya setuju sekali dengan Dr. Kuspiadi, betul. Ya, terima kasih Prof. Iris dan Dr. Kuspiadi berkaitan dengan vaksin dengan obat-obat yang bersifat imunosupresan maupun imunostimulan, jadi harus lebih hati-hati dan lebih selektif karena efeknya mungkin berbeda dengan orang normal. Ada satu pertanyaan lagi, ini saat ini kan banyak himbauan untuk pasien-pasien dengan infeksi COVID-19. Ada yang berisi vitamin C, zinc, asam folat, atau beta-karoten. Nah, ditanyakan apakah atau obat herbal mana yang paling dianjurkan untuk pasien COVID ini? Mungkin kami persilahkan kepada Prof. Iris untuk menjawab. Silakan. Ini yang lagi hit ya sekarang kalau ngomong vitamin, antioksidan, ya, imunostimulator, semuanya berlomba-lomba menyatakan saya yang terbaik ya. Saya bilang itu sama sebetulnya ya. Yang penting vitamin ABCDE, kemudian kita makan sayur, buah, kita harus yakin makan sayur buahnya itu. Kalau nggak yakin boleh ditambahkan vitamin ABCDE, ataupun misalnya kemarin saya bicara tentang astaxanthin, silakan ya, itu antioksidan yang bagus ya. Tapi bagaimana dengan BRM? Saya ada satu pertanyaan, boleh nggak minum BRM sama ini gitu untuk orang sehat berapa lama?
boleh saja kalau kita merasa sistem imun kita kurang ya, konsultasi ke dokternya untuk daya tahan tubuh, tapi ya cukup kita minum 2 minggu misalnya, itu cukup ya. Kita teruskan dengan vitamin A, B, C, D. Ya, jadi itu banyak sekali imunostimulator yang sekarang beredar, ya sudah resmi dari Badan POM. Nah, orang-orang baik yang bertanya, yang mana yang terbaik? Tapi yang jelas kalau imunostimulator, satu, jangan untuk pasien autoimun. Ya, pasien autoimun silakan makan banyak sayur dan buah, minum vitamin A, B, C, D, E. Vitamin D penting sekali pada orang autoimun, jangan lupa vitamin D. Karena nanti kita juga ada pembicaraan khusus mengenai vitamin D pada autoimun. Nah, kemudian kalau untuk orang normal biasa makan sayur buah dan vitamin A, B, C, D, E. Kalau mau tambah imun stimulan silahkan saja dan kasih waktu 2 minggu, saya kira cukup ya, nggak usah terlalu lama karena kita bukan orang yang sakit. Tapi karena masa COVID, jadi kalau kita merasa ada batuk, pilek sedikit ya silahkan ya selama kita tidak ada autoimun. Dr. Kuspiadi mau nambahkan, silakan dok. Ya, ini memang benar sekali Prof. Iris, kalau kita tidak menenangkan masyarakat, mereka berlomba-lomba mencari obat apapun. Dan akibatnya harga meningkat, hilang dari stok ya kan, hilang dari pasaran ini. Mencari zinkum nggak ada, cari vitamin C tidak ada, dan sebagainya. Ya ini luar biasa. Tapi saya selalu bilang pada pasien-pasien kanker saya, dok, saya harus makan apa? Saya selalu bilang 4 sehat 5 sempurna nih Prof. Iris. Jadi ada proteinnya, ada vitamin mineral, ada karbohidrat, ada secara proporsional. Dan kita tahu bahwa asam amino yang paling lengkap dan mudah diserap itu telur, ya kan, proteinnya. Jadi telur minimal bisa 3 butir sehari atau 2 butir sudah memadai. Dan memang tadi yang disampaikan Prof. Iris, kalau kita tidak yakin dengan nutrisi, ya, kita bisa menambahkan kalsium dan D3 sesuai dengan RDA. Jadi requirement dietary allowance itu semua sudah memadai. Karena kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini keseimbangan yang luar biasa dengan tersedia semua. Jadi vitamin bisa sebagai maintenance, bisa juga sebagai terapi. Kita mengenal Wonder Juice nih Prof. Iris, ada Wonder Juice kombinasi kombinasi apa tuh ya? Ada wortel di sana, ada kiwi, dan ada jus apel, itu Wonder Juice. Kalau saya buka lagi ada Wonderwood, nah ini lain lagi. Jadi nggak ada habisnya, ya kan? Dan yang juga perlu dikaji adalah di Amerika sendiri, 50% biaya pengobatan larinya ke suplemen, Prof. Iris. Jadi saya ingin kembali kepada mungkin Dr. Fiastuti nanti, dan dari gizi itu sangat berpihak pada nutrisi yang seimbang dan ada namanya nutrien genom, kondisi daripada individu masing-masing. Oke, itu tambahan secara umum saja, Prof. Iris. Ya, memang menarik sekali kalau kita bicara imunostimulan ya, karena negara kita sebetulnya penuh dengan yang yang alamiah ya, yang sehari-hari ini kita juga jahe merah, saya juga sempat minum waktu COVID kemarin ini ya. Itu luar biasa. Jadi memang sebenarnya yang kecil-kecil seperti itu bisa kita lakukan ya, walaupun harganya naik tiba-tiba jahe merah. Nah, vitamin C memang banyak menghilang waktu itu. Saya mau resepkan semua vitamin C sulit sekali ya. Jadi kebetulan pasien saya banyakkan autoimun, jadi saya tidak bisa memberikan imunostimulan saat itu. Ya, tapi ya sekarang sudah banyak lagi vitamin C beredar. Vitamin D, vitamin C. Nah itu semuanya penting, karena kita sekarang nggak gitu yakin makanan kita ya, Dr. Kuspiadi ya, bahwa kita banyak pasien nggak yakin makanan yang dimakan itu cukup dengan vitamin-vitamin itu, sehingga kita juga memberikan khusus vitamin. Nah ini banyak yang tanya, beberapa tanya sih untuk boleh nggak slide-nya di-sharing, saya serahkan kepada pembicara masing-masing, kalau boleh di-share tentu di PDF-kan, ya nanti biar Dr. Kuspiadi ada yang menanyakan boleh di-share atau tidak. Kemudian saya dari Pramuni juga ada yang menanyakan mengenai sertifikat. Ini kita ada sertifikat yang dikeluarkan Pramuni tetapi tidak SKP, tidak ada SKP-nya. Tetapi ya tetap berguna ya bahwa kita pernah ikut webinar karena zaman COVID saat ini. Dan nanti sertifikat itu akan diurus oleh BioLife ya, oleh BRM langsung. Nah makanya emailnya tolong semuanya memberikan email. Mungkin itu Dr. Erwanto. Ya, terima kasih kepada kedua pembicara.
Yang topik terakhir cukup menarik, pilihan mana ternyata semua bisa dipilih. Ya, jadi pilih yang terbaik, choose sponsor, apa, semua baik, asal tidak berlebihan mungkin ya. Terima kasih, berhubung waktu juga, acara ini mungkin harus kita sudahi dulu, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dialihkan ke Sekretariat Pralmuni atau akan dijawab berikutnya. Yang jelas pada acara ini ternyata cukup banyak partisipannya, sekitar 500 orang lebih. Syukur alhamdulillah, dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan, memberikan informasi-informasi mengenai pemakaian obat-obat imunostimulan yang seperti disampaikan oleh pembicara pertama tadi juga menjelaskan bahwa obat imunostimulan ada dua, yang menekan imunitas atau menstimulasi. Nah, ini harus hati-hati dipakainya, dan obat-obat ini bersifat sebagai ajuvan. Kemudian kepada pembicara kedua, Dr. Sospiadi menyatakan mengenai perjalanan pada pasien kanker, sehingga pasien-pasien ini mengalami suatu kondisi yang bersifat imunokompromis, dan berbagai trial, percobaan yang mencoba selain obat kemoterapi maupun obat radioterapi, bagaimana menggunakan obat-obatan sebagai ajuvan, termasuk obat-obat fitofarmaka. Namun tentu saja pemakaian obat-obat fitofarmaka ini menjanjikan banyak dan masih memerlukan penelitian-penelitian di masa yang akan datang. Saya kira itu yang bisa disampaikan pada pertemuan siang ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta dan kedua pembicara. Mungkin saya tutup acara ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Iris, terima kasih.